Pemirsa, duka mendalam tentu masih menyelimuti keluarga dari korban rubuhnya bangunan pondok pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa. Dan terbaru informasinya bahkan puluhan ini diperkirakan masih tertimbun dalam reruntuhan bangunan. Peristiwa ini tentunya mengundang perhatian khusus dari sejumlah pihak termasuk Komisi 8 DPR RI yang juga mendorong dilakukannya investigasi independen untuk mengetahui secara pasti dan juga melakukan evaluasi terhadap rubuhnya bangunan pondok pesantren ini. Malam hari ini pemirsa kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir di studio ada Pak Josia Irwan Restandi, dosen teknik sipil dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Josia. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Pak Josia. Ya, dan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Emil Dardak. Selamat malam Pak Wagub. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung dari Komisi 8 DPR RI ada Ibu Seli Andriani Ganti. Selamat malam Bu Seli. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Emil, kita ingin mengetahui informasi terbaru terlebih dahulu Pak mengenai update jumlah korban dari rubuhnya bangunan pondok pesantren Al-Kozini ini seperti apa, termasuk juga rencana evakuasi yang akan dilakukan berikutnya Pak. Ya, jadi pada saat ini jumlah korban kita ketahui dengan tentunya merujuk kepada data dari ada dua kategori. Pertama adalah mereka yang dirawat di rumah sakit namun kemudian takdir memanggil mereka untuk dinyatakan meninggal dunia. Lalu ada juga jenazah yang dievakuasi dari reruntuhan sebagai bagian dari upaya rescue tim Basarnas. Ada dua dari anak-anak kita ini yang sudah dalam keadaan meninggal dunia pada saat dievakuasi. Jadi ini di total ada berkisar 5 sampai 6 jiwa ya. Ini masih mohon izin kami memastikan, tapi itulah dua rujukan terkait penentuan korban yang terkonfirmasi pada saat ini. Oke, Pak Emil, lalu mengenai informasi masih adanya puluhan yang diperkirakan tertimbun di reruntuhan bangunan Ponpes seperti apa Pak Emil? Ya, jadi memang pada saat tadi malam pasca upaya luar biasa dari tim Basarnas dan segenap elemen pendukung termasuk BNPB, BPBD dan juga Damkar dan lain sebagainya, TNI Polri, maka kemudian terutama Basarnas sebagai lead dilakukan assessment mencari, karena Basarnas ini selama masih ada harapan untuk kehidupan, ada tanda-tanda, maka mereka tidak akan pernah berhenti berjuang melalui jalur yang telah dilakukan, yaitu rongga-rongga yang ada di bawah reruntuhan itu mereka telusuri. Ini operasi yang penuh resiko bagi petugas yang melaksanakan. Namun demikian tadi malam tanda-tanda tersebut sudah tidak lagi ada, sehingga keputusan besar harus diambil dan perwakilan keluarga yang ada di posko di lokasi diajak berbicara dengan penuh transparansi mengenai situasi yang ada oleh Kepala BNPB dan tim Basarnas, dan keluarga masih memohon waktu untuk memikirkan, karena pada saat kita menggunakan alat berat ada risiko yang berkaitan dengan potensi perubahan struktur dan bisa tambah kolaps dan membahayakan yang ada di bawah. Maka dengan telah tidak adanya tanda-tanda dan dapat tidak dilanjutkannya proses melalui rongga-rongga di bawah, maka kita mulai melakukan pengangkatan reruntuhan beton tadi. Dan ini penting dan memang juga waktu menjadi penting karena masih ada tentunya jasad atau siapapun yang ada di dalam apapun keadaannya. Oke. Baik Pak Wagub, ini tentunya bukan hal yang mudah, penuh dilematis untuk akhirnya membuat keputusan kapan dikerahkan alat berat untuk bisa membantu proses evakuasi secara maksimal. Berkejaran dengan waktu, artinya sampai kapan keputusan itu akan diambil Pak Emil? Keputusan itu telah diambil dan ini sebabnya kami hari ini fokus menemui keluarga. Bayangkan saja mereka yang tidak tahu
nasib dari anggota keluarga mereka. Dan selama 3 hari mereka menyaksikan kegigihan tim Basarnas, selalu ada yang terevakuasi dan mereka berharap-harap cemas apakah itu anak mereka. Keluarnya keberhasilan evakuasi satu demi satu menimbulkan harapan tapi juga menimbulkan kecemasan pada saat itu bukan anak mereka. Harapan bahwa ternyata apa yang kelihatan tidak mungkin bisa dilakukan, tapi kecemasan karena yang keluar ternyata bukan anaknya. Ini proses yang tentu sangat menyakitkan bagi orang tua manapun. Sehingga pada saat keputusan ini diambil, meskipun kita tidak bisa bicara 100% apa nasib dari mereka yang masih ada di bawah reruntuhan, tetapi ini menandakan satu fase besar telah berlalu, yaitu fase di mana kita menyusuri rongga yang sangat sempit tadi untuk mencari, dan kita bergeser ke fase menggunakan alat berat. Apalagi memang golden time 72 jam ini telah terlewati. Jadi ini suatu momen yang sangat-sangat berat bagi orang tua dan bagi kami juga yang berada di sana sejak mungkin momen pertama pasca kejadian. Oke, Pak Emil, ini cukup berat untuk diambil keputusan, sangat berat bahkan. Apa kemudian yang disampaikan oleh Pemprov tentunya atau mungkin juga pihak-pihak lain kepada pihak keluarga, orang tua dari para santri untuk kemudian ikut memutuskan mengenai proses evakuasi yang akan dilakukan, atau apa pesan yang disampaikan kepada kerabat keluarga di sana, Pak? Saya hanya menyampaikan sebagai manusia biasa, kami mohon maaf, tapi ikhtiar maksimal telah kita lakukan. Kemarin saya berdiri di sana, memberikan semangat dan juga menyampaikan permohonan dukungan kepada operasi tim Basarnas yang mungkin sekilas ada pihak yang mungkin bertanya-tanya kenapa tidak pakai alat berat, kenapa tidak dibongkar, kenapa terkesan lama. Tetapi saya ada di lokasi melihat bagaimana rongga yang penuh resiko dengan adanya potongan baja yang mungkin bisa mengancam keselamatan petugas. Ini tidak menyurutkan langkah mereka gitu. Namun hari ini saya harus ada di sana kembali, bertemu orang tua kembali dan menyampaikan bahwa tanda-tanda kehidupan itu dari rongga-rongga tersebut sudah tidak lagi ada. Gitu. Jadi itu yang kami sampaikan, dan kami merasa terus terang juga terenyuh, tapi juga di saat yang sama merasa luar biasa bahwa ternyata orang tua tersebut bisa berbesar hati menerima ini, meskipun ada kata-kata misalnya saya kok merasa masih ada harapan, mudah-mudahan saat beton ini dibongkar mungkin ada keajaiban. Ya, itu doa kita semua. Tetapi sekali lagi membongkar reruntuhan dengan alat berat sudah menjadi prioritas saat ini, karena kita juga tidak bisa membiarkan, mohon maaf, yang telah meninggal dunia terlalu lama berada di reruntuhan. Baik, Pak Emil Dardak, terima kasih atas waktu dan informasinya, karena kemudian ada agenda lain yang harus diikuti bersama dengan BNPB. Terima kasih atas informasinya, Pak Emil. Kita juga ikut mendoakan yang terbaik untuk proses yang berlangsung di sana. Selamat malam, Pak Emil. Ya, kita lanjutkan diskusi malam hari ini, pemirsa, di mana peristiwa yang terjadi tentunya di Ponpes Al-Kozini Sidoarjo ini mengundang perhatian sejumlah pihak, termasuk juga dari Komisi 8 DPR RI. Bu Selly, termasuk yang mendorong dilakukan investigasi independen, Bu. Ya, kami seperti yang disampaikan Ibu Ketua DPR RI, bahwa bagaimanapun juga fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan advokasi ini menjadi sangat penting, utama mengenai keselamatan para santri. Dan tentu turut berduka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga korban. Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah daerah, Pemprov Jawa Timur, kemudian BNPB, kemudian Basarnas, adalah upaya yang terbaik hari ini dalam upaya 72 jam dalam waktu secepat golden eye. Ya, tentu kami juga menyadari bahwa penggunaan alat berat ini memang sangat berisiko tinggi, dan tentu investigasi yang kita lakukan ini terkait juga dengan bukan hanya kepada satu kejadian yang hari ini terjadi di pesantren yang Al-Kozini, tetapi sudah ada beberapa pesantren, kemudian rumah-rumah ibadah yang
mengalami kerusakan yang sama akibat struktur konstruksi yang tidak aman dan tidak ramah terhadap para umatnya. Nah, tentu ini menjadi catatan kami di DPR RI agar ada standarisasi konstruksi yang aman terhadap bencana. Apakah memang selama ini tidak ada aturan yang mengatur terhadap rumah-rumah ibadah ataupun sarana-sarana pendidikan yang memang ramah terhadap kebencanaan? Dan tentu dengan kejadian hari ini menjadi catatan DPR bahwa ini bukan suatu hal yang dianggap remeh, tetapi korban yang sangat banyak dan tentu menjadi kejadian yang sangat luar biasa. Oke, tentu itu semangat dan juga menjadi alasan kenapa pentingnya untuk dibentuk investigasi independen atas peristiwa ini. Pak Yosia mungkin juga sudah mulai melakukan analisis karena investigasi ini ujung-ujungnya untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab dibalik insiden ini, Pak Yosia. Iya, kalau saya sempat lihat juga ada rekan dari ITS, Dr. Muji Irmawan, yang mengatakan bahwa bangunan ini memang dibangun secara bertahap. Oke, kita juga memiliki fotonya nih, Pak Yosia ya. Dan saya juga sempat searching gitu ya di Google Earth. Nah, ini kelihatan kalau kita lihat dari tahun 2002 itu memang sudah ada bangunan, kemudian bertahap ditambah. Jadi 2015 kalau kita lihat itu ada penambahan lantai, kemudian 2016 selesai, kemudian 2010 ada lagi penambahan lantai, begitu seterusnya. Jadi kalau kita lihat 2014 juga ada, seperti terlihat di sini ada yang di kanan atas itu ya, di 2013 ini bulan 9, terus selanjutnya 2009 ya. Jadi memang di kompleks ini sepertinya semua bangunannya ini dibangunnya ini bertahap gitu. Nah, masalahnya bertahap ini kalau memang dia sudah didesain dari awal bertahap nggak masalah. Tapi kalau katakanlah misalnya dibangun katakan awal hanya untuk 2 lantai, pondasi dan tiang-tiangnya itu hanya untuk 2 lantai, kemudian karena kebutuhannya bertambah, lahan tidak ada lagi, kemudian ditambah lantainya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi ya kalau kita sistem bangunnya seperti itu sudah bisa dipastikan bahwa yang sekelilingnya ini, yang ada di dalam kompleks ini juga harus diinvestigasi. Harus dilakukan assessment karena berpotensi juga untuk mengalami kegagalan seperti ini gitu. Jadi membangun bangunan secara bertahap itu juga harus direncanakan sejak awal. Betul, jadi tidak dadakan gitu ya. Nah, ini kita lihat ini yang terakhir ini 2024 itu dan 2025 ini 2 bulan lalu gitu. Ada penambahan ya kalau kita lihat ya dari yang awalnya seperti ini gitu. Dan bahkan informasinya kalau yang kami baca juga ini dilakukan pengecoran dan tidak akan ditutup dengan genting begitu, dengan genteng gitu beton, Pak atap. Ya itu pasti akan lebih berat ya. Kalau beton katakan per meter persegi tebal 12 itu sekitar 288 kilo itu per meter. Jadi bebannya itu sangat berat bisa dikatakan. Dan sebetulnya kalau tadi Bu Shirley ya mengatakan aturannya itu kita sudah ada kok. Artinya kita udah, kalau soal aturan kita tidak ketinggalan lah. Artinya dari sejak tahun 70 itu kita sudah ada peraturan muatan, dan yang terakhir ini itu mengenai gempa ya, yaitu sudah ada SNI-nya, Standar Nasional Indonesia nomor 1726 tahun 2019, itu mengenai pembebanan gempa. Nah, khusus untuk rumah-rumah ibadah dan fasilitas pendidikan, itu importance faktornya atau faktor keutamaannya itu 1,5. Artinya apa, Pak Jus, Artinya rumah-rumah ibadah dan fasilitas pendidikan itu harus dibangun 1,5 kali lebih kuat terhadap gempa daripada bangunan-bangunan umum lainnya atau bangunan rumah tinggal. Jadi itu seharusnya lebih kuat 1,5 kali, 50% lebih tinggi ya kekuatannya ya. Tapi ini malah ya mungkin malah lebih tidak kuat dibanding yang lain gitu, karena ada penambahan itu gitu. Apalagi kalau katakan misalnya tadinya 2 lantai jadi 4 lantai. Ibaratnya kita jalan sambil ngegendong-gendong orang nih yang beratnya sama dengan kita gitu. Oke, baik Pak. Nah, kemudian kalau Pak Yosia juga menelaah secara lebih detail lagi,
kegagalan teknologi konstruksi di Ponpes ini ada di mana sih Pak? Sehingga menyebabkan peristiwa atau insiden ini terjadi? Saya tidak setuju dengan istilah kegagalan teknologi karena di sini justru tidak digunakan teknologi. Artinya kita sudah punya perangkat hukumnya, katakan aturannya sudah ada, ya, tapi itu tidak digunakan gitu loh. Yang tadi saya katakan bahwa aturannya itu kalau untuk rumah ibadah dan fasilitas pendidikan harus faktor utamanya 1,5 kali itu teknologi yang seharusnya. Ya, tapi itu tidak digunakan. Jadi bukan kegagalan teknologi, teknologinya nggak digunakan. Dari mana Pak Josia bahwa tidak ada teknologi yang digunakan? Kenyataannya seperti ini. Artinya kalau katakan dia gunakan teknologi, nggak mungkin yang 2 lantai itu ujuk-ujuk tiba-tiba dinaikin jadi 3 lantai. Pasti harus ada perhitungannya. Secara logika harus ada perkuatan-perkuatan. Kalau dia tidak didesain gitu loh. Jadi saya tidak setuju dengan dikatakan kegagalan teknologi. Ya. Kalau kegagalan konstruksi iya. Kenapa konstruksinya gagal? Karena tidak dibangun sesuai dengan aturan yang semestinya. Dan ada yang mengatakan, wah iya kita ini takdir. Nggak ada tuh takdir. Ini murni menurut saya human error. Oke, menarik ini Pak Josia untuk kemudian kita telaah lebih lanjut. Bu Sely, ini murni human error kalau kata Pak Josia. Sudah ada kok aturannya. Tapi bagaimana kemudian pihak-pihak ini yang harus lebih hati-hati, harus sadar dan bahkan kemudian mengikuti aturan yang sudah disusun? Ya, saya sepakat dengan sampaikan Pak Joshua. Karena bagaimanapun juga aturan itu ada, tetapi ternyata itu tidak dipergunakan dan bahkan tidak tersosialisasikan dengan baik kepada aparat-aparat yang memang menggunakan aturan tersebut. Misalnya tadi dunia pendidikan, kemudian sarana ibadah. Apakah aturan-aturan tadi dipergunakan saat perencanaan pembangunan? Mohon maaf, kalau kita berbicara dari fungsi anggaran saja, saya membuka catatan saya di sini. Kita punya yang namanya Direktorat Jenderal Dinia. Tetapi kalau kita bicara Direktorat Jenderal Dinia dan pesantren di bawah Dirjen Pendis, anggaran yang setiap tahun digelontorkan untuk pesantren dan dinia saja hanya sekitar 200, di tahun 2023 hanya sekitar 590 miliar, itu pun hanya untuk program BOS dan dana abadi umat, hanya untuk SDM, tidak menyangkut dengan masalah infrastruktur dan penguatan sarana prasarana pesantren maupun rumah ibadah. Kemudian kalau kita berbicara di tahun 2025, ada juga anggarannya sebesar 424 miliar, itu pun terkait dengan BOS dan yang menyangkut dengan PIP santri. Nah, kalau hari ini dengan banyaknya berdirinya pesantren, kemudian rumah-rumah ibadah, kita bertanya, itu anggarannya dari mana? Mereka berbicara, ini banyak anggaran dari swadaya ataupun dari swasta yang memberikan anggaran kepada mereka. Kalau itu ada anggaran, ada bantuan hibah dari pemerintah kabupaten atau provinsi, apakah itu juga menjadi perhatian dari pihak kalau di daerah ada yang namanya Kemenak di tingkat kabupaten kota, kemudian ada kanwilnya. Mereka ikut mengawasi tentang pendirian pesantren yang ada di tingkat daerahnya secara berjenjang. Pendirian pesantren tadi ikut mengawasi standarisasinya. Kalau memang tadi betul ada aturan tentang pendirian pesantren yang sudah mengikuti protap yang tadi disampaikan oleh Pak Joshua, sudah tahan terhadap bencana dan segala macam. Saya mengakui bahwa ada hal yang memang sempat lalai dilaksanakan dan itu juga menjadi catatan kami di DPR ke depan. Apa Bu? Kelalaian itu di mana Bu Sely? Ya, kelalaian ini bagaimanapun juga sosialisasi terkait dengan aturan rumah ibadah yang harus tahan terhadap kebencanaan, dunia pendidikan yang memang tadi konstruksinya harus tahan terhadap kebencanaan, itu memang harus menjadi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kalau hari ini kita berbicara RAB untuk pendirian ruang kelas baru yang dianggarkan oleh pemerintah, kalau betul tahan terhadap kebencanaan, nggak mungkin dong dikasih untuk membuat ruang kelas baru dengan anggaran, mohon maaf, 150 juta, apakah itu cocok? Kita tanya ke Pak Joshua, selaku orang yang paham tentang arsitektur, apakah dengan 100 juta atau 150 juta tahan terhadap kebencanaan?
mungkin itu tidak akan aman untuk orang-orang yang memang masuk di dunia pendidikan ataupun di rumah-rumah ibadah. Menurut saya memang seperti itu. Nanti akan dijawab oleh Pak Yosia, tentunya hitung-hitungannya seperti apa untuk akhirnya bisa membangun sebuah bangunan yang kokoh, apalagi tujuannya untuk sarana pendidikan atau digunakan oleh masyarakat dengan jumlah yang banyak. Tapi dijawabnya nanti ya Pak ya, usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Pak Yosia menyambung sekaligus menyoal tadi soal seberapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk kemudian melakukan pemugaran, renovasi, pengembangan bangunan, khususnya yang digunakan sebagai sarana ibadah ataupun pendidikan, begitu Pak Yosia? Ya pasti perlu biaya ya, artinya perlu biaya dan tiap daerah pasti beda-beda lah. Ya katakan untuk bangunan di Jakarta, katakan dengan di Kalimantan, di pedalaman pasti beda. Tapi yang pasti untuk itu semua ada aturannya, artinya sudah ada acuannya seperti apa kalau kita mau membangun. Dan juga saya pikir perangkat peraturan dari pemerintah juga itu sudah cukup jelas. Artinya ketika kita mau membangun, kita harus mengajukan, kalau dulu IMB sekarang namanya PBG, persetujuan bangunan gedung. Ya kita nggak minta izin tapi minta persetujuan lah gitu ya. Nah dari situ justru sebetulnya kontrol yang bisa dilakukan gitu loh. Tapi kenyataan yang ada sekarang, kalau orang mau bangun rumah seperti kucing-kucingan kan, gitu loh. Ini temuan di lapangan seperti itu, Pak Yosia, banyak ditemui seperti karena itu. katakanlah misalnya memang ada aturan, katakan ya misalnya ada garis sepadan jalan, sepadan bangunan, artinya kalau misalnya kita mau bikin rumah nih, ya itu katakan termasuk apa namanya di area mana nih? Ya kan itu ada katakan untuk area serapan katakan gitu ya. Itu seringkali kalau kita punya tanah katakan 100 meter persegi itu nggak bisa dibangun sepenuhnya 100 meter persegi gitu loh. Harus ada serapan katakan 60% atau 80%. Nah seringkali masyarakat ini nggak mau ikutin itu gitu loh. Seringkali sehingga kalau mau bangun punya 100 meter persegi saya mau bangun semua. Gitu. Karena dia tahu saya nggak bakalan diizinin nih gitu ya. Tanpa punya aja dulu, kompetensi gitu landasan yang kuat mengenai hitung-hitungan. Nah jadi kalau katakanlah misalnya kalau didesain katakan dihitung oleh orang teknik sipil, orang struktur masih mending gitu loh. Walaupun katakan dia nyolong-nyolong ya izinnya gitu ya. Tapi kalau katakan yang sering kali terjadi mungkin yang seperti ini juga kalau saya dengar Bapak Bupatinya bilang tidak ada PBG-nya, tidak ada IMB-nya. Ya artinya ya dia bangun aja gitu loh. Tanpa diperiksa, jadi kontrol pemerintah ini susah gitu loh. Kalau katakan nggak mengajukan apa namanya PBG itu gitu. Ibaratnya kalau saya berat 65 kilo, kalau ini bangunan katakan ya, ini mau nambah nih katakan mau nambah dari 2 lantai jadi 4 lantai. Ibaratnya saya harus bawa-bawa 3 galon aqua nih, 3 galon air. Kalau saya jalan saya bawa 3 galon air nih, mana kuat saya? Kalau mau kuat ya saya harus misalnya bodybuilding dulu supaya kaki saya lebih kuat. Artinya di bangunan juga harus dihitung dulu perkuatannya itu seperti apa supaya dia kuat nahan gitu loh. Pondasinya mungkin perlu ditambah juga. Jadi tidak asal saja kemudian. Nggak asal saja ditambah gitu loh. Memang perlu biaya. Kalau tadi Bu Shelly katakan apa namanya harus ada biaya. Ya memang banyak juga katakannya misalnya beban-beban kita itu beban gempa itu makin hari itu makin bertambah. Kenapa bertambah? Karena kita katakan waktu dulu sebelum gempa Aceh kita punya peraturan, tapi setelah gempa Aceh katakan 2006 ya, itu kita ada perubahan peraturan yang cukup signifikan gitu. Karena data gempa kita bertambah, kita dan update. Sebetulnya gitu sudah mengakomodir perubahan yang terjadi juga. Betul. Dan baik. memang juga kalau dikatakan gedung yang existing ini perlu perkuatan, memang betul. Seringkali gitu ya, karena ini dibangun di tahun katakan 50 tahun yang lalu, kita harus upgrade, perlu ada perkuatan, memang harus juga ada dana untuk itu sebetulnya. Baik. Bu Shelly, itu yang temuan yang disampaikan oleh Pak Yosia di lapangan. Ini gimana Bu, soal izin yang informasinya juga disampaikan oleh Pak Bupati, bangunan Ponpes ini belum memiliki izin, belum ada persetujuan begitu, padahal PBG ini atau IMB pada saat yang lalu itu justru menjadi alat kontrol pemerintah terhadap bangunan-bangunan yang dibangun. Ya, itu yang tadi sempat saya spill dari awal bahwa harus adanya koordinasi antar semua pihak.
Jadi meskipun keberadaan pesantren ini berada di satu wilayah, maka bentuk pengawasan antar semua stakeholder, kementerian terkait atau lembaga terkait yang ada di daerah itu harus saling bersinergi satu sama lain. Jadi saya juga sangat menyayangkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di daerah itu juga tidak masif. Kalau kita lihat perangkat di Kementerian Agama itu kan ada yang namanya KUA ya. KUA itu sampai di tingkat kecamatan. Mereka punya yang namanya penyuluh agama. Nah, mungkin mereka ini juga melakukan pengawasan, melakukan pembinaan terhadap sarana-sarana keagamaan yang ada di wilayahnya. Berarti artinya saat mereka melakukan pembinaan di wilayahnya, artinya keberadaan pondok pesantren yang ada di wilayah mereka harusnya ada dalam pemantauan mereka dong. Nah, saat mereka ada suatu pembangunan di daerah tersebut, minimal keberadaan pesantren tadi dalam tinjauan pemantauan dari KUA atau penyuluh agama tadi. Penyuluh agama tadi harusnya dia bisa berkoordinasi juga dengan Kementerian Agama yang ada di sana, mungkin dia juga bisa membantu dan segala macam. Jadi menurut saya memang investigasi secara menyeluruh ini juga akan membuka titik terang. Sebetulnya hari ini kita untuk tidak menyalahkan satu sama lain, tetapi untuk memperbaiki dari apa yang sudah terjadi agar ke depan tidak terulang kembali hal-hal seperti ini di tempat yang lain. Nah, maka pembelajaran hari ini adalah hal yang sangat baik untuk kita semua, termasuk di jajaran Kementerian Agama, bahwa sarana-sarana tempat ibadah, dunia pendidikan itu harus juga memperhatikan terhadap konsep konstruksi kebencanaan. Apalagi kalau kita berbicara sumber anggarannya bukan dari sumber anggaran negara, artinya itu kan bisa jadi donatur dari luar, tetapi tidak dalam pengawasan mereka. Apalagi di sana ada orang-orang atau santri-santri yang menjadi naungan Kementerian Agama yang harus dilindungi oleh negara. Seperti itu. Oke, baik Bu Sally. Sepakat Kak, ini nampaknya menjadi pembelajaran yang begitu mahal karena kemudian nyawa yang menjadi taruhannya ini harus menjadi pembelajaran yang berharga. Siapa kemudian yang harus bertanggung jawab di balik peristiwa atau insiden yang terjadi di Ponpes Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, kami hadirkan jawabannya untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk bergabung dengan rekan kami Goldi Gumilang di Sidoarjo, Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana informasi ataupun situasi terkini di lokasi tentunya di Ponpes Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Goldi, silakan. Ya, selamat malam rekan dan juga pemirsa. Proses evakuasi menggunakan alat berat mulai dilakukan kembali setelah tadi sempat beristirahat sebentar di waktu azan maghrib. Dan saat ini pemirsa dapat kami gambarkan di posko yang berada di kampus 2 Ponpes Al-Qazini maksud kami, Buduran Sidoarjo. Di belakang kami ini pemirsa di depan posko BPBD sejumlah keluarga korban meminta untuk para petugas baik dari BNPB kemudian Basarnas untuk bergerak lebih cepat, mengupayakan lebih jauh lagi agar keluarga mereka yang masih terjebak di reruntuhan puing-puing gedung lantai 3 Ponpes Al-Qazini ini dapat segera ditemukan. Tadi memang sempat dari Kepala Basarnas Surabaya dan juga beberapa perwakilan keluarga korban berbincang mengenai tindakan yang semestinya ataupun yang maksimal bisa dilakukan supaya keluarga yang masih tertimbun ataupun masih berada di runtuhan ini segera bisa dievakuasi. Dan memang pemirsa, pada saat ini evakuasi menggunakan alat berat telah dilakukan. Namun memang pada pukul 6 malam ini belum ada penambahan jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Data yang kami terima dari posko BPBD Jawa Timur
masih di angka 108 korban yang berhasil diselamatkan. Sementara untuk daftar pencarian ini masih di angka 59 orang. Tentu dari seluruh stakeholder terkait, baik dari tim Basarnas, BNPB, polisi, TNI, dan juga tim Damkar mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat segera mengevakuasi para korban yang berada di reruntuhan, dan juga keluarga yang menunggu sejak hari Senin ini berharap agar korban ini memang segera bisa dievakuasi. Selain itu pemirsa, kami bisa jabarkan bahwa di belakang kami ini terdapat layar live streaming, di mana di situ ada 4 titik. Salah satunya adalah titik TKP, di mana keluarga korban bisa langsung memantau ataupun langsung melihat secara langsung proses dari evakuasi. Tadi kami lihat kren yang sudah disiapkan membawa beberapa puing-puing yang berada di atas. Namun memang karena tingginya gedung yang ambruk di lantai 4 tersebut, ini membuat proses evakuasi sampai hari ini masih belum menambah jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Tentu juga harapan dari keluarga, harapan dari tim SAR yang juga bertugas dapat segera mengevakuasi korban yang berada di reruntuhan. Selain itu pemirsa, pasokan bantuan juga terus berdatangan hilir mudik sejak hari Senin kemarin hingga saat ini. Tadi juga ada beberapa pejabat yang hadir seperti Menko PMK, dan tadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Caimin atau Menteri Pemberdayaan Masyarakat juga hadir, dan juga ia memention beberapa hal, salah satunya terkait dengan pembangunan pondok pesantren. Ia mengatakan dari pihak pemerintah melalui beberapa menteri jajaran akan berkoordinasi untuk nantinya bisa mengupayakan seperti tenaga teknis agar proses pembangunan di pondok pesantren bisa berjalan dengan baik dan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Sementara itu, informasi evakuasi dari Ponpes Al-Qozi di Sidoarjo, Jawa Timur. Kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang mengabarkan dari Sidoarjo, Jawa Timur, di mana proses evakuasi menggunakan alat berat sudah mulai dilakukan di lokasi Ponpes Al-Qozi ini. Terima kasih Goldi. Pak Josia, kembali kita melihat dan belajar ya dari insiden atau peristiwa yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, Pak. Pembelajaran yang begitu mahal, sangat berharga nampaknya untuk melihat kembali seperti apa sih langkah-langkah yang harus kembali diperhatikan, dievaluasi ketika kemudian memiliki rencana untuk menambah bangunan atau mungkin mengembangkan bangunan yang sudah ada seperti Ponpes Al-Qozi ini, Pak Josia. Iya, saya pikir kalau kita ada rencana untuk nambah lantai katakan atau membuat bangunan baru gitu ya, apalagi yang besar dan fasilitas umum, pastinya kita harus menghubungi orang yang berkompeten dalam hal ini, perencana struktur. Perencana struktur atau apa namanya juga arsitek. Arsitek itu biasanya berhubungan dengan sisi arsitekturnya, keindahannya. Kalau struktur itu berhubungan dengan kekuatannya. Nah, jadi kalau dalam pembangunan itu biasanya ada 3 hal yang terlibat. Apa saja itu, Pak? Perencana, owner dulu. Artinya owner, terus perencana, pelaksana. Pelaksananya kontraktor. Bahkan kalau yang bangunan besar biasanya ada pengawas. Nah, 4 hal ini yang terlibat. Harus ada? Harus ada seharusnya. Seharusnya, tapi katakan kalau bangunannya kecil, mungkin dia tidak ada pengawas. Tapi yang pasti owner pasti ada ya. Kontraktor pasti ada. Nah yang sering nggak ada, ini adalah perencana. Padahal justru itu hal yang penting. Ini yang penting. Iya. Kenapa? Karena ya mungkin kebiasaan ya. Katakan misalnya, saya cuma mau bangun 1 lantai, 2 lantai. Itu tetangga saya juga, itu cuma pakai mandor doang. Mandornya si A tuh katanya gitu loh. Ya, kalau si mandornya ini engineer, insinyur, dia ngerti oke gitu loh. Tapi kebanyakan ini bekerja hanya berdasarkan pengalaman. Jadi yang pasti ini harus ada perencananya. Isi perencana inilah yang bertanggung jawab terhadap kekuatan bangunan tersebut. Jadi ketika kita mengajukan izin pun atau PBG, itu harus ada perencananya. Nah si perencana ini yang bertanggung jawab. Nah perencana ini dia mempunyai lisensi. Itu sudah ada aturannya juga. Nah, tersertifikasi gitu loh. Jadi jelas
kalau saya mau bangun rumah, si A yang mendesain, si A ini udah tersertified gitu loh. Sudah diakui kepakarannya atau keahliannya. Bisa dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan, gitu loh. Baik Pak Karena dia udah Josia. sekolah. Kalau untuk bangunan existing, itu juga ada sebetulnya sertifikat like fungsi. Jadi tiap 5 tahun itu harus diperbaharui. Kenapa harus diperbaharui? Karena ya misalkan kalau mau nambah lantai, kan jadi ketahuan. Oh, Bapak nambah lantai nih, hitungannya udah ada belum? Gitu loh. Ya. Tercatat semua bagaimana perjalanan bangunan itu sendiri juga betul. ya Pak ya. Oke, baik Pak Yosia. Bu Seli, singkat mungkin. Kemudian dengan adanya peristiwa dan insiden yang terjadi di Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur ini Bu, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Josia, siapa yang kemudian seharusnya bertanggung jawab. Nah, dalam insiden ini, DPR juga mendorong untuk mengetahui siapa yang perlu bertanggung jawab atas peristiwa atau insiden yang kemudian mengancam ratusan nyawa ini, Bu. Saya kembali lagi bahwa ini di bawah Kementerian Agama, maka bagaimanapun juga Kementerian Agama harus bisa mengevaluasi terhadap program-program yang selama ini digulirkan oleh Kementerian Agama. Karena kita sadari maraknya masyarakat, animo masyarakat untuk bisa masuk ke pesantren ini kan sudah makin tinggi. Kemudian peningkatan pesantren ingin bertambah, sarana prasarananya juga sangat banyak gitu kan. Mereka meminta anggaran bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada pihak swasta. Tetapi kan kita mengetahui bahwa SDM pesantren itu juga tidak, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, tidak juga dibarengi dengan teknologi yang harus diupdate oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama punya suatu sistem yang mengatur tentang bagaimana setiap pesantren bisa mengakses anggaran untuk peningkatan sarana prasarana. Tetapi kita mengetahui bahwa tugasnya pesantren itu banyaknya kan salaf-salaf sekolah-sekolah yang kitab-kitab kuning gitu kan. Nah, saat mereka belajar untuk mengakses anggaran program untuk peningkatan sarana prasarana, bentuk koordinasi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Josia tadi, ada anggaran untuk pembangunan sarana prasarana, tetapi mereka tidak tahu perencanaannya ini harus dimulai dari mana, tidak pernah ada orang yang membantu mereka mengarahkannya kemana. Baik, gitu Bu Seli. Kan? Nah, artinya buat kami, hari ini adalah kita mulai membenahi tata kelola yang ada di Kementerian Agama untuk punya pendidikan keagamaan, sarana keagamaan, kemudian SDM mereka bagaimana memberikan ruang aman agar mereka bisa tetap beribadah tanpa harus terganggu dengan hal-hal kebencanaan. Mungkin Bu itu Seli, yang harus kita evaluasi. Singkat saja, kapan kemudian DPR akan memanggil pihak-pihak yang terkait dalam insiden atau peristiwa ini, Bu? Hari ini memang kita sudah tutup masa persidangan. Apakah mungkin nanti setelah masuk masa persidangan berikutnya, kami di Komisi 8 memang yang kebetulan BNPB adalah mitra kami, kemudian Kementerian Agama juga mitra kami, mungkin pimpinan Komisi 8 akan segera mengagendakan itu dalam rangka mengevaluasi semua kejadian bencana, baik itu bencana alam maupun non-alam, termasuk kejadian luar biasa yang menimpa para santri yang memang kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Ya, tentu evaluasi mendasar dan menyeluruh penting untuk dilakukan dan kita tunggu tentunya untuk segera dilaksanakan sambil kemudian kita ikut mendoakan atas proses evakuasi yang saat ini tengah berlangsung di Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini Pak Josia, terima kasih juga Bu Seli sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam, sehat selalu semuanya.